Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Eni. Di sini saya akan melakukan sedikit konseling kepada ibu-ibu tentang bagaimana sih cara pertumbuhan dan perkembangan pada balita. Jadi sebelumnya, apakah ibu-ibu ada yang tahu bagaimana cara memantau pada balitanya apakah pertumbuhan dan perkembangannya itu baik? Nanti saya akan jelaskan sedikit. Pertama, terima kasih dulu kepada ibu-ibu sudah mau menyempatkan waktunya di siang hari ini. Jadi ibu-ibu tadi belum tahu ya bagaimana caranya. Sebelumnya saya kasih tahu dulu apa sih itu pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pertumbuhan itu bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh karena bertambah banyaknya sel-sel pada tubuh. Dan sedangkan perkembangan itu bertambahnya fungsi dan alat termasuk fungsi intelektual, emosi dan kepribadian pada anak. Jadi ibu di sini saya mau tanya dulu, sudah tahu belum batas usia balita itu berapa sih? Di bawah 5 tahun sampai 3 tahun. Jadi jawabannya semua betul ya. Jadi balita itu di usia di bawah 5 tahun, bisa dibilang dari 0 sampai 5 tahun ya. Jadi ibu-ibu di sini sudah pada punya anak kan? Sudah. Jadi pasti tahulah perkembangan dan pertumbuhan anaknya itu yang mana yang baik dan tidak baik. Sebelumnya saya mau menjelaskan apa aja sih pertumbuhan dan perkembangan pada balita yang baik itu. Yang pertama di sini saya akan jelaskan pada usia 0 sampai 1 bulan. Di usia 0 sampai 1 bulan itu bayi akan perkembangannya seperti merasa kaget, merasa geli atau refleks-refleks lain. Nah, kalau pada usia 1 sampai 3 bulan itu bayi sudah mulai bisa menegakkan kepalanya atau mengangkat sedikit kepalanya. Atau bisa tengkurap, berusaha untuk tengkurap, lalu bisa merespon senyum-senyum dan bisa mendengar. Nah, dan untuk usia 3-4 bulan itu balitanya itu sudah bisa diajak bicara, sudah bisa penglihatannya bisa lebih jelas lagi, bisa merespon ibunya. Dan untuk usia 6-9 bulan itu balitanya atau anak ibu itu sudah bisa pandai berguling, bisa memperlihatkan kegembiraannya dan mulai memindahkan benda-benda yang ada di sekitarnya atau bisa merangkak mengambil benda-benda yang ada di dekatnya. Lalu yang usia 9-10 bulan itu anaknya sudah bisa duduk, sudah bisa mengeluarkan sekata dua kata, bisa mengoceh, dan juga bisa menolak apa yang kita berikan. Dan untuk usia 1 tahun itu pasti lebih banyak lagi ya perkembangannya dan pertumbuhannya. Yang pertama itu dia bisa mengucapkan kata-kata yang lengkap, yang jelas kepada kita, bisa merangkak atau berjalan tanpa kita bantu lagi, atau bisa sambil memegang kursi atau dinding. Lalu selanjutnya di usia 1 tahun itu juga anak kita pasti sudah bisa berinteraksi kepada anak kecil lainnya, bisa bermain-main. Nah, selanjutnya di sini usia 2 tahun. 2 tahun ini pasti lebih banyak lagi ya, lebih banyak lagi perkembangannya seperti apa. Yang pertama itu yang jelasnya sudah mampu untuk berlari, bisa bermain dengan anak lainnya, dan juga pasti bisa berpakaian sendiri. Dan untuk berbicara juga sudah pasti jelas Bu ya. Nah, sebelum saya lanjut ini ada yang ingin ditanyakan dulu?
tidak ada, kita lanjut ke usia 4 sampai 5 tahun. Nah, di usia 4 sampai 5 tahun ini anaknya itu sudah banyak mengetahui huruf-huruf, sudah pandai bernyanyi, sudah pandai menulis, walaupun tulisannya masih acak-acakan, dan sudah pandai berbelanja anak-anaknya. Dan saya tuh Bu, dia tuh sejajarnya terus sedikit lihat yang manis-manis tuh langsung minta beli dia. Itu harus dihindari Bu ya, karena tidak baik buat anaknya. Nah, jadi untuk selanjutnya ibu juga bisa pantau pertumbuhan dan perkembangan anaknya itu dengan melihat berat badan dan tinggi badannya. Ibu sebelumnya kalau ke posyandu pasti anaknya sebelum diperiksa dihitung dulu tinggi badan dan berat badannya ya. Iya Bu. Nah, dari situ kita bisa pantau Bu ya, apakah berat badan anaknya itu sudah normal, sudah baik pada usianya, sudah sesuai dengan usianya. Nah, jadi sebelumnya itu Pak, kalau sudah dilihat oh beratnya segini, pasti bidannya atau perawat atau dokternya ngasih tahu berat badannya segini, normal, dengan usia segini bagus aja. Dan pasti kalau misalkan di posyandu itu dikasih tahu ya, naiknya segini, di usia segini naiknya segini. Biasanya dikasih tahu gitu nggak? Naik berat badan anaknya naik segini. Jadi ibu bisa pantau dari situ, seperti usianya sudah segini, berarti dia kalau usianya naik, berat badannya juga harusnya naik ya, bukan turun. Nah, jadi kita juga harus, ibu-ibu harus bisa menjaga pola makan anak, karena biasanya itu ya kalau misalkan anak sudah makan, sudah nggak ASI eksklusifnya itu sudah stop, sudah 6 bulan dan anak sudah makan, biasanya tuh rentan anak itu berat badannya turun, karena kebanyakan anak sudah makan, sudah sembarangan makan, apalagi yang sudah seperti anak ibunya sembarang jajannya. Nah, kalau anak saya tuh kan Bu, dia tuh kalau makan nasi susah sekali Bu. Kayak sehari tuh mungkin cuma 1 kali aja sih makan nasi, itu lebih sering jajan-jajan Bu gitu. anak ibu usianya berapa? Anak saya Bu tuh usianya 3 tahun. Oh, 3 tahunnya. Oh, kalau kayak gitu ibunya harus lebih pintar lagi ya buat pantau makan anaknya. Jangan selalu dibiasakan jajan, apalagi makanan-makanan yang cepat saji seperti pentolan-pentolan gitu, atau belanja-belanja kerupuk, itu bisa menurunkan nafsu makannya. Kita juga sebagai orang tua harus pintar-pintar. Ada itu kan anak yang mau makan kalau harus diajak main, jadi kita harus ikuti aja anaknya biar anaknya mau makan, jadi berat badannya tidak turun sesuai dengan usianya. Jadi kita bisa pantau. Kalau misalkan anaknya obesitas juga bahaya juga ya. Selain memantau berat badannya normal, kita juga harus pintar-pintar untuk tidak terjadinya obesitas pada anak kita ya. Baik ibu, ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Boleh. gimana ya Bu, anak saya tuh Bu, dia makannya kuat aja Bu, enak aja kalau dikasih makan, cuman berat badannya tuh nggak naik-naik, itu gimana Bu? Oke, dengan ibu siapa? Ibu Ibu Hera. Baik ibu, di sini saya langsung jawab aja ya. Sebelumnya anaknya rajin makannya, bagus saja ya makannya, nafsu makannya. Sebelumnya maaf nih Bu ya, makannya makan nasi, makanan berat atau cemilan? sering juga Bu, kalau misalnya pagi sarapan tuh makan nasi, terus tuh siangnya juga makan buah. Jadi Bu, Balik kan? Jadi Bu, ibu jangan khawatir dulu. Ibu bisa periksakan ke dokter, atau ibu bisa lebih perhatikan makanan yang anaknya makan, apakah ini sudah bergizi atau tidak. Bisa jadi juga penyebab
pencernaan pada anaknya itu, atau juga pertumbuhan pada perkembangan tinggi badannya meningkat tetapi berat badannya jadi menurun. Sebelumnya ibu bisa periksa ke dokter, atau bisa jadi mungkin dokternya menganjurkan anak ibu untuk diberikan obat. Bisa jadi juga itu ibu karena metabolismenya cepat, seperti anaknya mungkin membakar kalorinya tuh lebih cepat. Seperti yang tadi saya bilang juga, karena tinggi badannya meningkat ya. Karena anak yang sangat aktif itu bisa membakar lebih banyak kalori aktivitas tingginya Bu ya. Dan juga ada faktor genetik, mungkin genetika juga mempengaruhi berat badannya pada anak ibu. Untuk jawabannya bisa dipahami Bu? Makasih atas jawabannya. Oke, kalau jelasnya bisa langsung periksa ke dokter ya Bu ya. Selanjutnya boleh? Batas normal berat badan balita itu berapa ya? Untuk batas normal ya, kalau di usia 1 tahun itu ibu, anak ibu perempuan atau laki-laki? Perempuan Bu. Perempuannya. Kalau perempuan itu sekitar 7 sampai 11,5 kg kalau 1 tahun. Untuk anak ibu usia berapa? 2 tahun Bu. Oh, 2 tahun. Kalau 2 tahun itu ibu sekitar 9 sampai 14,8 kg itu normal Bu ya. Kalau anak saya itu 3 tahun. Oh, 3 tahun. Anaknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya. Kalau laki-laki itu 11 sampai 18 kg Bu. Baik aja ya. Selanjutnya ada lagi? Oh, boleh silakan. Kalau ibu, kalau misalnya adanya yang obesitas tuh resikonya apa Bu? Obesitas yang pertama itu salah satunya resikonya gangguan kesehatan Bu ya, karena bertambahnya berat badan dan lemaknya. Yang paling intinya seperti itu Bu ya. Seperti apa Bu? Seperti dia sulit bernapas, sesak, bisa jadi sesak. Jadi ada lagi yang ingin ditanya? Mungkin itu aja sih. Tidak ada ya. Semua pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih Ibu sudah mau bertanya, dan terima kasih juga sudah mau mengisi acara siang hari ini. Jika tidak ada, saya tutup Bu ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.